Oke, Anda masih bersama kami di Arah Angin TVRI tentunya masih membahas di malam hari ini terkait dengan bagaimana upaya kita menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan. Saya langsung ke Mas Muri. Mas Muri, terkait dengan soal hidrasi ini, bagaimana kemudian pola minum selama bulan suci Ramadan? Kan kita dianjurkan sekitar 2 liter begitu dalam sehari. Nah, pola minum seperti apa untuk bisa menyesuaikan 2 liter selama bulan suci Ramadan waktu buka sampai dengan sahur itu? Ya, ini menarik nih. Ketika kita bicara puasa, banyak keluhannya haus begitu ya. Dan ini kaitannya dengan hidrasi. Banyak di antara kita yang kemudian ketika buka puasa atau sahur, air minum tuh langsung banyak. Padahal ketika kita minum air banyak begitu ya, kontraksi otot kita lemes gitu loh. Oh, okay. Mengikat ototnya jadi lemes. Jadi kenapa jadi lemes ya? Atau bahkan bisa sampai keracunan air. Karena sekali minum langsung banyak. Padahal kita bisa membagi itu. Kita mulai mau dari sahur dulu apa dari buka dulu? Dari buka dulu. Dari buka dulu. Ini. Ketika buka puasa pertama pasti ya segelas cairan gitu ya. Kemudian sebelum kita sholat maghrib gitu ya, kita bisa 1 gelas. Kemudian tergantung kalau kita olahraga setelahnya kita minum 1 gelas lagi. Tapi 2-3 gelas atau 4 gelas ketika kita berolahraga di sore hari itu sangat bagus. Di pola sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya, setelah makan tambah 1 gelas gitu ya, bisa sampai 3-4 gelas. Kemudian lanjut ketika sebelum tidur. Banyak orang yang kemudian pengen lebih enak tidurnya itu dengan 1 gelas, ada yang 2 gelas gitu ya. Dibagi aja, nggak langsung habisin 2 gelas gitu ya. Kasih jeda 10 menit, 20 menit. Nah, kemudian ketika bangun tidur pertama, ketika kita habis bangun tidur, 1 gelas, kemudian sambil nunggu masak, nemenin istri masak, gitu ya. Minum 1 gelas pada saat pada saat kita makan 1-2 gelas sebelum pada menjelang imsak tadi, 1 gelas. Pas banget ini, bisa jadi 8 gelas, bisa jadi 9 gelas atau 10 gelas. Jadi cukup ya. Tapi ada yang menarik, cara minumnya. Nah. Ini yang orang nggak sering tahu. Kadang minum segelas langsung klak. Nggak boleh. Adabnya atau gimana? Adabnya kalau Islam mengajarkan cara minum itu minimal 3 kali. Tapi biasanya 1, 2, 3. Tapi bukan hanya itu. Kumur dulu sebelum ditelan. Kumur dulu. Bukan jorok loh ya ini. Enzim yang ada di mulut kita telan lagi. Loh itu regenerasi sel yang luar biasa cuy. Oke. Minumnya nggak langsung tenggak. Kumurin dulu. 1, tahan lagi, naikin lagi. Itu ada etiknya. Dan setiap minum, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dijadikanlah kehidupan itu asalnya dari air. Kalau air ini airmu bener, kamu kehidupanmu bener. Kalau kurang ya dehidrasi. Kalau over juga pasti over dehidrasi. Yang paling penting adalah bagaimana cara minum. Kalau 80% itu benar, tubuh manusia isinya 80% air. Dan dijadikanlah air itu sebagai sumber kehidupan. Tapi cara memanfaatin air dan mengelola air dan meminum air ini yang harus ada treatment khusus. Islam menjelaskan kok. Cuman kita konyol aja. Air putih itu. Nah, airnya air putih. Nah, bukan air gula. Air putih. Tentu air putih. Maka nanti ada cerita air keabadian itu maul hayat. Tapi nggak cerita di sini. Di sesi selanjutnya. Tentunya. Oke, saya langsung ke dokter. Dok, kalau bicara terkait dengan gaya hidup seperti di bulan suci Ramadan ini, artinya pola makan kita seimbang, olahraga juga mungkin dapat mendukung salah satunya tadi kesehatan dari diri kita selama bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kalau berbicara terkait dengan kesehatan stem cell secara alami yang mungkin dilakukan di saat bulan suci Ramadan? Selain juga mungkin praktek ke dokter juga ke salah satunya mungkin. Tadi sudah ngobrol sama Gus di belakang ini ya, bahwa ternyata memang momen bulan suci Ramadan ini momen yang sangat baik. Kita harus niatkan baik-baik untuk meningkatkan stem cell dalam tubuh kita secara alami. Iya. Memang tidak bisa secara mendadak naik 100 juta sel, itu harus disuntik ya. Tetapi sel punca dalam tubuh kita, sel punca itu dari Allah kan. Waktu sel telur bertemu sperma, terjadi zigot, berubah jadi mata, jadi apa semua. Itu adalah sel punca. Sel punca bisa berubah menjadi lebih dari 200 macam sel. Bahkan para ahli menyatakan 220 juta. Makanya kalau kita suntikan pada orang yang habis stroke, itu terjadi sel-sel baru di otak. Terjadi regenerasi sel. Nah, pada saat puasa ini kita mengurangi konsumsi glukosa, ingat karbohidrat
sederhana itu kita harus kurangi. Protein, kan protein bahan baku hormon, bahan baku juga yang baik untuk stem cell. Tapi kalau makan gula yang banyak, inflamasi terjadi, itu bukan suasana yang baik untuk sel punca. Tapi kalau puasa betul-betul kita lakukan dengan benar, sesuai yang ada di Al-Quran, itu sangat baik bagi kesehatan kita. Sel punca jadi bagus, hormon human growth hormone, sel awet muda, hormon awet muda kita, Hormon awet muda itu kita bisa ya? diukur, bisa diukur Gus. Nah. Nanti kita ukur rame-rame. Kita di- ukur nanti, saya berapa itu. Jangan-jangan ketahuan. masih 11 tahun. Saya pikir 10 tahun jangan-jangan ya. Nah, dan hormon-hormon kita yang lain menjadi bagus. Jadi untuk regenerative medicine itu sangat baik. Kami dari Perkumpulan Dokter seluruh Indonesia juga berpesan bahwa masyarakat Indonesia sambut Ramadan, kita bentuk ekosistem, bukan cuma yang Muslim. Oke. Semua agama itu kita bertoleransi. Mengajarkan puasa tadi. Mengajarkan puasa, betul, di Katolik ada, di agama Protestan, di agama Buddha, itu semuanya ada. Jadi kita menciptakan ekosistem yang baik. Dan kalau bisa, ini sebagai seorang perempuan satu-satunya di sini, jadikan momen para suami di rumah untuk menyatakan cinta pada istrinya lebih sering pada bulan Ramadan. Nah ini menarik Mas. Ada Ini dua pesan yang ya. menarik ini. Apa yang menurut saya tadi niat itu penting. Iya. Niat itu anchor. Terima Jadi orang melakukan stem cell kalau tidak dibarengi dengan anchor, recalling cell, bahasa kerennya itu, Iya. recalling cell. Ini download dari langit. Recalling cell ini, bagaimana sel itu dipanggil lagi? Manggilnya pakai apa? Niat. Pakai nih ya. Iya. Iya, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya semua pekerjaan tergantung pada niatnya. Niatnya. Maka anchormu, ancor tulisannya, anchormu itu kalau nggak bener, ya itu nggak bener semua. Itu anchor penting. iya. Nah, tapi yang kedua, harus ada closingnya, harus ada segelnya. Kalau sudah stem cell, kemudian niatnya sudah benar, itu harus ada segelnya. Segelnya itu tawakal. Iya. Zero. Berserah diri kepada Tuhan itu zero. Kosong Mas. Jangan kemudian jadi saya 500 tahun. Sudah percayakan aja Tuhan saya 500 tahun. Sekuat Nah, itu harus energinya harus berusaha. dilepas. Nah itu harus ada anchor dan harus ada segel. Oh, oke. Oke, Nah, yang satu lagi the power of love. Setiap Iya. memulai sesuatu harus dengan bismillah. Bismillah itulah the power of love. Iya. Mana? Every life is birth from love. From love. Apa yang tidak terlahir dari cinta Cinta. kasih? Telur, cinta kasih, ayam, semuanya. Dan bahkan kita juga terlahir dari Cinta kasih. Apalagi Gus dan semua pemirsa sudah diberikan oleh Allah, misalnya pasangan kita, istri. Momen Ramadan itu niatkan bahwa pada Ramadan ini saya akan lebih mencintai dia. Karena itu membuat hormonnya jadi bagus. Dan para istri jadi bidadari di rumah. Saat kita mengambil keputusan ngomel tiap pagi, itu jadi neraka rumah kita. Itu kesadaran rendah, Bro. Iya. Itu kesadaran rendah, bukan kesadaran tinggi Jadi, kalau ngomel. 15 Ngomelin suami lagi. Pas banget ini ya, momennya untuk 15 menit pertama. Mengingatkan para istri ya. Istri Ya, di rumah dan ini juga di anti para aging. suami. 15 menit pertama saat suami pulang atau kita bangun pagi, kita kalau bilang, aduh Mbak ini nggak beres, itu rumah langsung sedih. Tapi kalau 15 menit pertama, aduh suamiku tambah ganteng, anak-anak mama luar biasa. Para itu jadi istri-istri. gembira. Iya. Tapi ada yang menarik, Bro. Kalau puasa itu kan siang harinya puasa. Kalau Oke. bagi suami istri, malam harinya boleh untuk berhubungan. Manfaatin. Itu energinya lagi puncak itu. Iya, iya. Malam hari ya. Oke. Jangan siang hari. Baik. Ya, kembali lagi ke Mas Muri, tapi kalau berbicara terkait dengan tadi makanan dan minuman yang kemudian nutrisinya juga harus terjaga, tapi ada mungkin orang-orang tertentu yang tetap menjalankan puasa dengan sakit yang kronis ataupun mungkin juga tadi sudah disebutkan oleh dokter sakit-sakit tertentu. Apa yang kemudian harus dihindari lagi dalam puasa Ramadan dan yang harus diperhatikan meskipun kita juga harus tetap konsul ke dokter salah satunya begitu. Mas Muri ada pesan? Oke, kalau kita lihat ya, pasti ketika konsultasi sama dokter akan dikasih tuh arahan gitu ya, obatnya kapan Jam berapa, diminum, ya. jam berapa diminumnya, kurangin ini, kurangin itu gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau di kita gitu ya, panduan di Indonesia mirip lah ya dengan di luar itu, kita punya gizi seimbang. Gizi seimbang. Ya. Di kerucut paling atasnya itu kurangi GGL tuh, gula, garam, lemak. Gorengan yang paling banyak. Gorengan, minuman manis gitu ya, snacking yang tinggi
tinggi yang namanya garam itu ya, Iya. itu dikurangin, itu paling atas tuh. Nah, kemudian masuk kedua, di sini ada sayur, ada buah, itu konsumsi penuhi. Protein kita tadi udah disebutin ya, Iya. Iya. sumber protein. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat semakin kita sakit, semakin malas makan gitu, nggak nafsu begitu ya. Padahal tubuh kita tuh butuh energi, butuh sumber zat gizi yang bagus, karena tubuh kita bisa regenerasi kalau proteinnya baik. Iya, sebagian besar hormon itu sumbernya adalah asam amino dari Asam amino. protein. Ya. Dan orang Indonesia kebanyakan memang Karbohidrat tinggi. Ya, karbohidrat tinggi, proteinnya Iya. kurang. Iya. Sehingga ketika kita penuhi asupan protein, apalagi protein yang baik ya, dari ikan, dari makanan-makanan, ya sumber protein bisa tahu, bisa tempe, bisa telur, Kaya bisa sebetulnya ayam. kita ya. Kaya sekali, sekali ya. gitu ya. Ketika itu kita penuhi, maka tubuh kita tadi berserah. Biarkan tubuh yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kita penuhi makanannya, Ya. zat gizinya, supaya bahan bakar kita terisi. Kemudian ototnya kita gerakan. Dengan kita berolahraga, bergerak ya. Otot kita nanti mitokondrianya. Power of the Dia cell. makin sensitif gitu ya. Jadi dia ketika kita makan manis, diajak kayak gini, kita minum manis gitu ya. Otot kita tuh menyerap, menyimpan manisnya gitu. Jadi nggak kesisa, gula darah kita nggak tinggi. Nah itu ketika kita padukan gitu dengan makanan dan juga dengan olahraga, otot kita semakin bertumbuh. Makanya wajib setiap laki-laki, Ya. perempuan itu latihan beban. Oke. Supaya ototnya meningkat, imunitasnya semakin baik, antiinflamasinya semakin baik, dan nggak gampang. Tadi ketika kita konsumsi gula, kita nggak pernah tahu ya namanya, Ya. diundang makan sana sini, gulanya tinggi gitu ya. Gula yang kita konsumsi cepat kesimpan. Kalau orang-orang zaman sekarang ototnya pada kecil, Iya. jadi minum manisnya banyak atau makan manisnya banyak, gula-gula sederhana itu nggak tahu mau disimpan di mana karena ototnya kecil. Akhirnya gula darahnya tinggi. Nah, inflamasinya tinggi kan? Betul, Nah, diabetes itulah tipe 2. segala yang ada dalam tubuh kita yang nggak baik-baik tuh Oke. perangkat itu. Nah itu mengerikan. untuk nahan itulah dibutuhkan hipoksia intermittent. Hipoksia intermittent balik lagi Artinya ke ketika gula kita lagi tinggi, Iya. coba lakukan proses tahan nafas. Pernafasan ini penting. Bagaimana kita menahan juga. Kan ini siklus di dalam tubuh kita ini kan ada aliran darah, ada oksigen. Kalau oksigen kita kelola, kita manage kesadaran nafas, keluar masuknya kita manage, itu juga salah satunya yang memperbaiki, Mas. Dan itu latihan yang sekarang banyak dipakai. Iya, latihan dengan pernapasan, hipoksia. benar. hipoksia Ya, itu. ya, ya. biasa latihan di tempat tinggi karena susah ya sekarang ya. Jadi diatur Nafasnya. oksigennya, Oksigen. nafasnya diatur, jadi lebih kekurangan. Jadi tubuh kita lebih Greng. gereng gitu loh, mencari. Jadi apa yang ada dimanfaatkan, Iya. Oke. yang nggak baik dimakan sama dia. Ah. Jadi sebagai sumber energi, jadi yang jelek-jelek di tubuh kita, sel-sel yang rusak itu kemakan. Ya. Betul, dan protein tadi, Mas Mudi, Gimana, Prof? itu penting karena terutama pada pria. Ya. Pria-pria yang makan lebih banyak nasinya daripada Karbonya, proteinnya, iya. iya, itu lingkar perutnya gede-gede. Kenapa? Karena Ada yang tersinggung nggak nih? maaf, ini petunjuk Oke. bahwa Iya. kalau lingkar perutnya besar berarti kan di tubuh pria tetap ada hormon wanita. Iya. Kita berasal dari ayah dan Iya, ibu. iya. Di tubuh wanita juga demikian. Tapi seorang pria harusnya testosteronnya, power of a man-nya yang tinggi. Lebih tinggi ya. Nah. Tapi karena makannya terlalu banyak karbohidrat sederhana, jadi lemak juga, estrogennya yang naik. Oke, mempengaruhi. Testosteronnya turun. Nah, kita pria harus menjaga supaya power of a man, jrengnya itu tetap jreng. Nah, itu menjaga testosteronnya. Serengnya Oke. itu murah sebenarnya, Prof. Betul. Telur asin yang ada di warteg itu Iya. murah. Itu makanan yang bagus, Telur juga asin sehat. itu mampu menambah salah satu imun booster. Iya, benar. Jadi kita ketika Ramadan itu makannya nggak terlalu banyak, yang penting telur Protein. asinnya. Telur asin Iya, salah iya. satu Itu protein. salah itu satu ya. protein. Oke, Maka itu baik. dihukumnya adalah Ya. keteraturan, Mas. Oke. Betul. Teratur. Teratur. Alam ini punya keteraturan, Ya. manusia punya keteraturan, siklus punya keteraturan. Jangan dilawan. Baik. Kalau melawan maka nggak bisa jadi awet muda. Itu tipsnya dari Gus Imam. Singkat saja terakhir, Prof. Artinya bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan kita agar kemudian puasa ini tetap berlanjut nantinya untuk regenerasi sel itu tadi salah satunya. Dengan puasa-puasa mungkin di bulan-bulan selain Ramadan. Iya, saya Singkat menyarankan bahwa di bulan suci Ramadan kita Ya. sudah memulai suatu kebiasaan yang baik, diniatkan dengan baik. Setelah Ramadan sebaiknya kebiasaan ini dilanjutkan. Jadi bukan hanya spiritual, Oke. tapi juga secara biologis. Sel puncak kita dapat suasana yang bagus. Ya. Apalagi nanti kalau Gus sudah di stem cell, tambah kuat, ya bisa lebih berkarya juga, Ya. lebih berprestasi. Dan juga jangan lupa power of love.
itu tetap harus dipelihara. Bangun ekosistem yang baik dengan pasangan kita, istri, anak-anak. Karena banyak anak-anak di sana, banyak angka bunuh diri bertambah karena tidak ada support system. Mereka hanya membaca yang di sini, di HP, bikin stres. Karena itu cinta kasih dalam bulan Ramadan ini sebaiknya ditingkatkan. Jadi momentum artinya ya? Jadi momentum, bukan hanya kita baik. ibadah, keluar kita baik, tapi di dalam rumah, keluarga itu adalah ekosistem yang paling utama, paling penting untuk dibangun. Dan jangan lupa the power of happiness. Jalani Ramadan, jalani puasa dengan With riang happiness. gembira. Riang gembira. Dengan kuncinya riang itu ya. gembira, Iya, maka Gus. cinta akan tumbuh. Dengan cinta tumbuh, Baik. kita semuanya akan dalam kondisi baik-baik saja. Dan Luar biasa. Indonesia akan semakin gemilang menuju Indonesia emas. Amin, harapan kita semua. Seperti yang dituliskan di logo Arangin TVRI berupa pesawat kertas ini dari Prof. Debbie mengatakan puasa Ramadan bukan hanya spiritual tapi juga meregenerasi sel tubuh dan juga mental menjadi lebih semangat, tenang dan juga penuh kasih. Itu yang kemudian diharapkan oleh Prof. Debbie. Dari Mas Muri, puasa bugar, ibadah lancar, penuhi kebutuhan gizi saat sahur dan juga berbuka, dan setiap berolahraga dan tiap berolahraga dengan porsi yang tepat. Nah, itu yang harus diperhatikan Mas Muri. Dan juga tadi dari Gus Imam mengatakan Ramadan momentum untuk detoksifikasi fisiologis, psikologis, sosiologis, ekologi dan juga esoteris. Itu yang kemudian dipesankan oleh Gus Imam. Kita terbangkan terlebih dahulu pesawat arah angin ini. Kita tentunya mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Sampai ketemu lagi nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Mas Muri. Prof. Debbie, terima kasih. Dan juga Gus Imam, selamat menjalankan ibadah untuk besok. Pemirsa juga demikianlah Arah Angin TVRI edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.